Konsep probabilitas. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak. Misalnya, jika kita melempar sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah elemen dalam ruang sampel ini dilambangkan dengan NS. Nah, NS-nya sama dengan 6 karena ada 6 sisi pada dadu. Yang kedua, kejadian atau event. Kejadian atau event adalah subset dari ruang sampel yang menggambarkan hasil-hasil tertentu yang kita minati. Misalnya, jika kita ingin menghitung probabilitas munculnya angka genap saat melempar dadu, kita dapat mendefinisikan kejadian A sebagai A sama dengan 2, 4, 6. Dan NA-nya sama dengan 3 karena ada 3 angka genap dalam ruang sampel. Selanjutnya yang ketiga, frekuensi relatif atau relatif frekuensi. Frekuensi relatif adalah ukuran seberapa sering suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan total percobaan. Misalnya, jika kita melakukan percobaan sebanyak N kali dan kejadian A terjadi sebanyak K kali, maka frekuensi relatif dari kejadian A dapat dinyatakan sebagai FA sama dengan K per N. Intinya, seiring bertambahnya jumlah percobaan, frekuensi relatif cenderung mendekati nilai probabilitas teoritis. Selanjutnya, aturan probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan. Ada 2 jenis. Satu, kejadian tidak saling lepas. Contohnya saat pemilihan ketua OSIS, kita ingin memilih dan menilai apakah calon ketua OSIS kita itu ganteng dan pintar, atau pintar tetapi tidak ganteng, atau ganteng tetapi tidak pintar. Nah, kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. 2. Kejadian saling lepas. Contohnya, calon ketua OSIS kita itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Maka artinya tidak mungkin seseorang bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Aturan penulisan. Kejadian tidak saling lepas rumusnya PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB min PA irisan B. Dan kejadian saling lepas hanya PA tambah PB. Lalu yang kedua, aturan perkalian. Satu, kejadian tidak saling bebas. Misalnya kita memiliki 3 jenis buku, yaitu fiksi, sains, dan novel. Masing-masingnya 1 lusin. Nah, kita mengambil sebuah buku tanpa pengembalian. Pasti akan berpengaruh pada keseluruhan buku, kan? Artinya peluang pada pengembalian kedua berbeda sama yang pertama karena tidak ada pengembalian buku dan dapat dirumuskan dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PBA. 2. Kejadian saling bebas. Contohnya kita melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kita ingin tahu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu bernomor 5. Di sini jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ini disebut kejadian saling bebas. Secara matematis, kejadian A dan B saling bebas dirumuskan dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya adalah probabilitas bersyarat dan independensi. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian yang bergantung pada terjadinya kejadian lainnya. Probabilitas bersyarat ini dilambangkan dengan PA bersyarat B yang dibaca sebagai probabilitas A terjadi dengan syarat B sudah terjadi. Contohnya, peluang seorang siswa lulus ujian matematika jika diketahui bahwa dia telah lulus ujian bahasa, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. PB bersyarat A sama dengan PA irisan B per PA. Berikutnya adalah independensi. Independensi adalah peristiwa yang tidak mempengaruhi peristiwa lainnya. Probabilitas peristiwa A dan B dikatakan independen bila kejadian peristiwa B tidak dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa maupun sebaliknya. Rumus untuk menghitung probabilitas peristiwa independensi adalah sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA kali PB atau PA irisan B sama dengan PA kali PB. Selanjutnya adalah contoh soal. 1. Contoh soal ruang sampel. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam secara bersamaan, tentukan ruang sampelnya. Maka kemungkinan hasil jika sebuah dadu dan uang logam dilempar secara bersamaan adalah muncul angka dengan angka 1, angka dengan angka 2 hingga angka dengan angka 6, dan gambar dengan angka 1 hingga gambar dengan angka 6. Jadi ruang sampelnya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. 2. Contoh soal kejadian atau event. Ketika memiliki sebuah dadu dan ingin melempar dadu tersebut, maka tentukanlah probabilitas munculnya mata dadu dengan angka ganjil. Maka dapat ditulis S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diperoleh dari angka pada mata dadu. NS sama dengan 6, A sama dengan 1, 3, 5,
diperoleh dari angka ganjil pada mata dadu, Na sama dengan 3, maka Pa sama dengan Na per Ns sama dengan 3/6 sama dengan setengah. 3. Contoh soal frekuensi relatif. Pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6. Diketahui pada soal N sama dengan 100, K sama dengan 16 kali, maka rumus frekuensi relatif yaitu K per N sama dengan 16 per 100 sama dengan 0,16. 4. Contoh soal aturan penjumlahan kejadian tidak saling lepas. Sebuah dadu dilemparkan sekali, peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima adalah, maka dapat ditulis S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bilangan ganjil sama dengan 1, 3, 5, bilangan prima sama dengan 2, 3, 5. Kita misalkan A sebagai kejadian muncul bilangan ganjil, maka NA sama dengan 3. B sebagai kejadian muncul bilangan prima, maka NB sama dengan 3. A irisan B sama dengan kejadian muncul angka ganjil dan prima, yaitu 3 dan 5, maka NA irisan B sama dengan 2. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6, PB sama dengan NB per NS sama dengan 3/6, sehingga PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B sama dengan 3/6 plus 3/6 min 2/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. 5. Contoh soal aturan penjumlahan kejadian saling lepas. Pada kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek untuk 4 perusahaan makanan dan minuman terjadi sebanyak 500 transaksi sebagai berikut. Jual saham sebanyak 320 transaksi, beli saham 180 transaksi, total 500 transaksi. Berapakah probabilitas jual atau beli saham pada kegiatan perdagangan tersebut? Misal, A sebagai jual saham dan B sebagai beli saham. Maka PA sama dengan 320 per 500 sama dengan 0,64, PB sama dengan 180 per 500 sama dengan 0,36. Jadi PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 0,64 ditambah 0,36 sama dengan 1. 6. Contoh soal aturan perkalian kejadian tidak saling bebas. Dari sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa ada pengambilan. Tentukan peluang terambilnya bola pertama merah dan bola kedua putih. Misal A sebagai bola merah sama dengan 6, B sebagai bola putih sama dengan 4, maka NS sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10, PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 10 sama dengan 3/6. Maka PB bersyarat A sama dengan NB per NS dikurang 1 sama dengan 4 per 10 dikurang 1 sama dengan 4 per 9. PA irisan B sama dengan PA kali PB bersyarat A sama dengan 3 per 5 dikali 4 per 9 sama dengan 12 per 45 sama dengan 4 per 15. 7. Contoh soal aturan perkalian kejadian saling bebas. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, misal A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu. Maka PA sama dengan setengah, PB sama dengan 3/6 sama dengan setengah, PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. 8. Contoh soal probabilitas bersyarat. Kelulusan mata kuliah statistika bisnis diketahui 60% sudah lulus ujian teori ataupun praktek, 40% mahasiswa lulus teori dan 30% lulus praktek. Berapakah probabilitas mahasiswa lulus teori jika mahasiswa tersebut lulus praktek terlebih dahulu? Misal A sebagai mahasiswa yang lulus teori dan B sebagai mahasiswa yang lulus praktek. Maka PA sama dengan 40% atau 0,4, PB sama dengan 30% atau 0,3, PA gabungan B sama dengan 60% atau 0,6, maka PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. 0,6 sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikurang PA irisan B. 0,6 sama dengan 0,7 dikurang PA irisan B.
Kita pindah ruas, PA irisan B sama dengan 0,7 dikurang 0,6 sama dengan 0,1. Maka PB bersyarat A sama dengan PA irisan B per PA sama dengan 0,1 per 0,4 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. 9. Contoh soal independensi. Pada sisi mata uang logam ada dua sisi, yaitu gambar dan angka. Berapakah probabilitas keluar gambar dan angka bila sebuah mata uang dilempar sebanyak 2 kali? Dalam mata uang logam ada dua probabilitasnya, maka dapat ditulis PG sama dengan setengah, PA sama dengan setengah. Maka PG irisan A sama dengan PG dikali A sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4 sama dengan 0,25.